أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Nanti di masyar di belakang Rasulullah SAW mendapatkan syafaat dari beliau. Insyaallah pada malam hari ini ya, tak lupa panjatkan salawat dan salam kepada pemimpin kita Rasulullah SAW, pada keluarga beliau yang suci dan mulia, kepada para sahabat beliau, juga kepada kita semua dan senantiasa menghidupkan sunnahnya, mempelajarinya, mengamalkannya dalam kehidupan mereka, dan juga membelanya ketika sunnah itu dimusuhi. Dan semoga jadi orang-orang yang disebut Allah SWT sebagai khairul ummah, ya, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita. Kalau beberapa atau pekan lalu kita sudah membahas beberapa sahabat yang mengalami intimidasi, ya, secara fisik, ditekan, ditumpahkan darahnya, disakiti, diintimidasi. Nah, untuk melengkapi itu mungkin ada satu atau dua orang sahabat yang perlu diketengahkan, yaitu sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ibnu Mas'ud itu orang yang istilahnya miskin, ya, miskin, kemudian secara fisik pun istilahnya tidak sempurna karena beliau itu kecil sekali, kurus. Bahkan kalau bertemu dengan sahabat itu dinyek, ya, dihina. Ya, ini kakinya kok kecil banget, ya. Tapi kemudian Rasulullah SAW membela beliau gitu. Ibnu Mas'ud itu nanti pada hari kiamat itu kakinya seperti gunung Uhud, saking besarnya. Kenapa? Pahalanya besar. Dan Ibnu Mas'ud itu menarik, ya. Beliau itu ditemukan Rasulullah SAW itu ketika beliau mengembala kambing, karena dan ini ternyata itu latihannya para pemimpin, ya. Jadi pemimpin kalau tidak pernah memelihara kambing itu tidak sempurna kepemimpinannya, ya. Kenapa? Karena semua nabi itu mengembala kambing. Kenapa nggak sempurna? Karena dia nggak tahu bagaimana kondisi dari siapa yang dipimpinnya. Orang tidak akan tahu apakah yang dipimpinnya ini bahagia apa sengsara kalau dia tidak pernah memelihara kambing. Kalau orang memelihara kambing, dia tahu mana saat kambing ini lapar, mana saat kambing ini ketakutan, mana saat kambing ini melahirkan, mana saat kambing ini dia sudah kenyang, sudah minum, kemudian masih ngembek, berarti dia bahagia. Dan embekan ringikan kambing itu beda-beda. Seperti manusia sama, mereka bisa bermacam-macam keadaan. Pemimpin yang pernah mengembala kambing maka dia tahu. Dan akhirnya sahabat Ibnu Mas'ud juga sama, nanti akan menjadi qadhi di Kufah. Qadhi di Kufah. Dulunya adalah seorang pengembala kambing yang akhirnya menjadi hakim agung di Kufah. Kufah adalah salah satu kota besar yang ada di Baghdad, ya. Ibnu Mas'ud itu ditemukan Rasulullah bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika beliau sedang kehausan. Kemudian tidak ada air yang bisa diminum, apalagi makanan. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada anak ini, wahai pemuda. Gulam itu biasanya belum nikah. Seperti adik-adik sekalian ini, wahai gulam, apakah enggak ada kambing yang bisa diambil susunya untuk kami minum? Kemudian beliau menjawab, aku adalah seorang yang dipercaya mengembala kambing oleh tuanku. Artinya apa? Jawaban ini adalah jawaban yang diberikan Ibnu Mas'ud untuk apa? Untuk mencegah dari orang yang ingin mengkhianati amanah yang diberikan oleh tuannya. Berarti apa? Anda tidak boleh mengambil susu dari kambingku karena aku ini hanyalah seorang yang diberi amanah menjaganya. Jadi kalau orang menjaga amanah itu nggak boleh, ya, selain yang diberi amanah.
karena susunya kambing itu milik tuannya. Kemudian Rasulullah SAW diam, kemudian beliau bertanya lagi, apakah ada kambing dari apakah ada kambing dari kambing yang kamu jaga ini, kambing yang tidak keluar susunya? Berarti yang ditanya bukan kambing yang sedang melahirkan kemudian ada air susunya yang bisa diperah. Karena kambing itu selalu ada kelebihan ya, sebenarnya lebah itu punya kelebihan. Ketika dia menghasilkan madu, itu 2/3 itu bisa diambil manusia. Dia hanya butuh 1/3 dari madu yang dihasilkan untuk memberi makan madu pekerja dan memakan ratunya. Kambing juga sama, sekitar itu. Kemudian ada, maka beliau diberikan kambing yang bahkan tidak ada susunya. Kemudian dipegang oleh Rasulullah, didoakan keberkahannya. Kemudian ternyata dari kambing yang tadinya bahkan mungkin tidak melahirkan, ya tidak melahirkan, itu keluar susu lagi. Kemudian diperah, kemudian setelah penuh wadahnya diminum Rasulullah SAW, kemudian setelah itu diberikan kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ya. Kemudian bertanya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ajarkan apa yang engkau katakan tadi. Beliau pengen belajar tentang keberkahan. Keberkahan itu bukan yang difahami orang hari ini. Ketika misalnya dia dagang, kemudian untungnya banyak, itu berkah. Apakah begitu berkah itu? Tidak, berkah itu bukan mesti banyak. Ya, berkah itu bukan mesti banyak. Berkah itu bisa jadi sedikit. Ya, sedikit yang mencukupi itu berkah. Dan banyak yang tidak membahayakan itu juga berkah. Maka Ibnu Mas'ud pengen diajari doa yang dipanjatkan Rasulullah kepada Allah SWT agar kambing yang tadinya tidak bisa keluar air susunya itu keluar air susunya. Kemudian Rasulullah mengatakan, sesungguhnya engkau adalah ghulamun muallim. Sesungguhnya engkau adalah seorang pemuda yang cerdas, atau muallam, seorang pemuda yang cerdas. Dan akhirnya benar doa Rasulullah SAW ini atau pujian Rasulullah ini menjadi pemicu bagi Ibnu Mas'ud untuk masuk Islam, syahadat, dan kemudian Ibnu Mas'ud berubah menjadi seorang, bukan ujuk-ujuk ya, karena setelah itu beliau itu menjadi seorang ahli Quran. Ahli Quran itu berarti dia menghafal, mentadaburi, dan kemudian mengambil banyak pelajaran hukum dari Quran itu yang dia pelajari. Jadi tidak cukup hanya menghafal saja, tapi diambil ilmunya. Ibnu Mas'ud ya, ketika beliau masuk Islam, kemudian ada tantangan dari orang-orang yang sama, ya, orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Ini bagaimana ya caranya agar Quran yang kita dengar dari Rasulullah SAW itu bisa kita juga perdengarkan kepada orang-orang Quraisy. Karena selama itu yang memperdengarkan hanya Rasulullah SAW sendiri saja, tidak cukup, butuh banyak orang. Demikian juga hari ini ya, tugas untuk mengajarkan Quran itu bahkan kepada orang yang belum beriman itu bukan hanya tugasnya orang-orang alim atau para ulama, tetapi menjadi tugas semua orang yang dia tahu Quran, yang dia baca Quran, untuk memperdengarkan kepada orang-orang yang tidak pernah baca Quran. Siapa itu? Bisa jadi orang Islam sendiri, bisa jadi orang yang tidak beriman. Tugas kita itu ya. Maka kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, kalau gitu saya saja, saya yang akan membacakan Quran itu kepada siapa? Kepada orang kafir, orang Quraisy itu. Jangan, engkau ini enggak punya keluarga yang bisa membantumu ketika engkau diancam, disiksa. Dan engkau juga tidak termasuk orang yang kuat, yang punya satu kaum, yang punya kabilah besar untuk melawan kabilah yang melarangmu. Ya, nanti kalau engkau ternyata dilarang dan disakiti, enggak, aku akan membacakan Quran itu kepada mereka.
Sudah langsung. Begitu ada tantangan dakwah ini, beliau langsung menyanggupi. Beliau datang dari rumahnya menuju apa? Menuju Ka'bah. Di mana dia baca Quran? Di maqam Ibrahim. Wa ja'alna min maqami Ibrahim musalla. Maqam Ibrahim itu adalah jejak langkah batu yang ada di luar Ka'bah. Dulunya mepet ya, kemudian dipinggirkan sama Umar bin Khattab ya. Dipinggirkan. Itu adalah jejak kakinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, disitulah Ibnu Mas'ud membacakan Al-Quranul Karim. Begitu dibacakan Al-Quran, orang kafir kaget. Siapa orang ini? Oh, ini adalah Ibnu Ummi Abad. Ini adalah ibnunya Ummu Abad, anaknya Ibnu Ummi Abad. Begitu tahu bahwa yang membacakan ini orang yang lemah, karena visinya memang kecil, tidak punya keluarga yang sanggup membelanya, tidak punya kabilah besar yang sanggup membelanya, maka orang-orang kafir memukuli dia sampai berdarah-darah mukanya. Kalau sudah bukan main lukanya itu, kemudian beliau balik kepada siapa? Kepada para sahabat. Kemudian para sahabat mengatakan, inilah yang kami tidak ingin terjadi pada dirimu. Kemudian apa jawabannya? Jawabannya Ibnu Mas'ud, sesungguhnya orang-orang musyrik itu lebih hina daripada keadaanku seperti ini. Dia berlumuran darah mukanya, tapi dia mengatakan orang musyrik itu lebih hina dari saya. Kenapa? Karena orang beriman punya kemuliaan nanti di akhirat. Di dunia juga punya kemuliaan. Sekarang aja memang posisinya lagi terjepit karena sedikit. Kalau engkau mau, maka aku akan sampaikan lagi besok. Jangan, cukup. Maka Ibnu Mas'ud adalah orang yang pertama kali membacakan Quran setelah Rasulullah kepada orang musyrik. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan beliau itu nempel dengan Rasulullah itu terus-terusan. Makanya dia termasuk orang yang dekat dengan Rasulullah SAW. Ya. Dan termasuk ahli Quran pada zaman para sahabat. Bahkan seorang sahabat mengatakan seakan-akan Ibnu Mas'ud adalah sandalnya Rasulullah SAW. Kenapa? Enggak pernah ketinggalan. Di mana ada Rasulullah, di situ ada Ibnu Mas'ud. Kenapa? Nempel terus. Mengikuti hampir semua peperangan, ya. Mengikuti hampir semua peperangan. Padahal tubuhnya kecil sekali, kurus, ya. Dan di zamannya Umar bin Khattab, juga sampai ke zamannya Utsman bin Affan, beliau ini menjadi apa? Menjadi ahli di Kufah. Di akhirnya beliau meninggalkan Kufah. Itu. Kemudian tanya sahabat, kenapa engkau tinggalkan Kufah? Kalau sebuah negeri kehilangan ulama, negeri itu hancur. Apalagi kalau ketika ada ulama dihinakan, pasti hancur, rumit. Umat akan tersesat. Maka ketika Ibnu Mas'ud meninggalkan Kufah, ditanya para sahabat, kenapa engkau tinggalkan? Karena aku sudah mengajarkan, karena aku sudah meninggalkan orang-orang sepertiku. Itu seorang pendidik yang luar biasa, mendidik orang yang sama dengan dia, bahkan lebih baik. Kufah. Maka nanti akan lahir madrasah Abu Hanifah dari Kufah, Imam Ahmad dari Kufah, dari Baghdad. Orang-orang yang memiliki kecerdasan seperti Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Itu Ibnu Mas'ud. Jadi semua sahabat itu mengalami siksaan. Nanti ada namanya Utsman bin Mad'un, juga sama. Utsman bin Mad'un ini malah masya Allah ya. Utsman bin Mad'un ini seorang yang dia masih punya kekerabatan dengan Al-Walid bin Mughirah. Siapa dia? Pembesar Quraisy. Sehingga di saat sahabat-sahabat yang lain itu disiksa, seperti Ibnu Mas'ud disiksa, seperti Hubaib al-Ard disiksa, seperti Bilal bin Rabah disiksa, Ammar bin Yasir disiksa, untuk sahabat yang ini enggak disiksa sama orang Quraisy. Kenapa? Karena dia adalah anak dari saudara dari Walid bin Mughirah, tapi beda kabilah. Di Arab itu kalau satu orang atau satu keluarga sudah menjadi tanggungan keamanannya oleh kabilah yang lebih besar,
maka tidak ada orang yang bisa mengganggu orang yang dilindungi ini. Utsman bin Mad'un tidak mau. Maka ketika itu apa? Beliau ini walaupun selamat secara fisik, ya, tidak pernah diganggu, tidak pernah disakiti secara fisik, nggak tersentuh itu. Karena apa? Yang melindunginya adalah kabilah besar dan orang terpandang di Quraisy. Tapi beliau sedih ketika apa? Melihat sahabat-sahabatnya disiksa, nggak bisa bebas. Aku sedih ketika melihat sahabat-sahabatku disiksa. Aku aman, memang aman. Nah, ini sifatnya para sahabat begitu. Tidak suka dirinya sendiri yang bahagia. Kemudian dia datang kepada Walid bin Mughirah. Ya Walid, aku ini aman karena engkau, sementara sahabat-sahabatku tidak aman. Maka apa? Cabutlah kembali, umumkan kembali bahwa aku sekarang bukan menjadi tanggung jawabmu secara keamanan. Sekarang aku bukan menjadi tanggung jawabmu, ya. Tidak engkau jamin lagi keamananku. Kenapa? Bukankah engkau aman? Enggak. Aku enggak senang, aku enggak suka berlindung kepada manusia selain Allah. Maka umumkan itu di depan Ka'bah sebagaimana engkau mengumumkan bahwa engkau menjadi jaminanku di depan Ka'bah. Ya sudah, kalau kamu mau gitu, diumumkan bahwa sekarang aku cabut perlindungan yang aku berikan kepada Utsman bin Mad'un, dicabut. Sudah, begitu dicabut, berarti pas hari itu juga, saat itu juga masyarakat Quraisy yang membenci Islam, termasuk benci kepada pemeluknya, itu tidak takut lagi kepada Walid bin Mughirah, ya. Walaupun mereka ini adalah sesama mereka, sama-sama orang Quraisy, orang-orang kafir. Akhirnya apa? Udah dipukuli juga. Sampai apa? Sampai matanya ini pecah gitu. Dipukuli orang Quraisy, pecah. Dan insiden pemukulan atas Utsman bin Mad'un itu diketahui oleh Walid bin Mughirah. Di sisinya dipanggil, Utsman, seandainya engkau masih ada di bawah perlindunganku, maka kejadian ini tidak akan bisa menimpa dirimu. Tapi tidak begitu jawaban Utsman bin Mad'un. Sesungguhnya Allah penolongku, dan ini sebagai saksi atas diriku. Maka nanti Masya Allah, ketika meninggal itu, dan memang termasuk orang-orang yang muhajirin pertama yang meninggal, ya, di Madinah, Utsman bin Mad'un ini, dan dikuburkan muhajirin pertama yang dikuburkan di mana? Di Baqi, kuburan Baqi, letaknya di sebelah sisi kiri dari Masjid Nabawi. Itu sahabat-sahabat besar dikuburkan di sana. Beliau termasuk orang yang pertama kali dikubur di sana karena syahid. Istrinya pernah lapor kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku bermimpi matanya suamiku ini berlari, artinya mendahului jasadnya Utsman bin Mad'un, suaminya perempuan ini. Kemudian Rasulullah mengatakan itu adalah amalnya Utsman bin Mad'un. Jadi sisa-sisaan, luka-luka, kehilangan anggota badan gara-gara perjuangan, gara-gara Islam itu menjadi saksi kita di yaumul akhir nanti. Sebagaimana Utsman bin Mad'un, ya, ketika matanya rusak gara-gara dipukul sama orang-orang Quraisy. Begitulah semua sahabat yang tidak memiliki perlindungan, yang lemah itu adalah sasaran empuk bagi sisaan orang-orang Quraisy, ya, sisaan orang-orang Quraisy. Dan itu sebenarnya sunnah itu akan berlaku sampai hari kiamat. Di mana ada Islam, kemudian posisinya sama dengan posisi sahabat ketika di Mekah, maka pasti dia akan memperoleh hal yang sama seperti yang mereka dapatkan ketika generasi pertama itu. Sebut di mana? Di Uighur.
Xinjiang. Sebut di mana? Di Myanmar, Rohingya, sama persis ya. Sebut lagi mah di India, persis sama. Ketika kaum muslimin lemah ya begitu pasti. Tetapi ternyata itu menyimpan hikmah yang besar. Karena cobaannya orang beriman itu sejatinya adalah nikmat yang Allah berikan di dunia. Kenapa? Karena dengan cobaan itu Allah akan ringankan bebannya di akhirat. Jadi hari ini kalau kita agak rumit ya, hidupnya susah segala macam, tetapi kita pastikan diri kita ini beriman kepada Allah. Kita tidak meninggalkan sholat, tidak meninggalkan puasa, tidak meninggalkan bakti kepada orang tua, ya, tidak meninggalkan kebaikan-kebaikan yang lain. Maka semuanya keruwetan hidup itu adalah apa? Cobaan yang berarti nikmat yang Allah segerakan dunia agar kita memperoleh balasan di akhirat dengan sempurna. Ya. Sebaliknya orang yang bahagia hidupnya nggak ada masalah sama sekali, itu harus hati-hati. Mungkin dia harus lebih banyak sholatnya, lebih banyak sedekahnya, lebih banyak puasanya. Kenapa? Jangan-jangan itu kenikmatan yang Allah berikan duluan. Ya, itu yang ngeri sebenarnya. Bahkan kadang dengan nikmat itu malah mereka sombong. Seperti Fir'aun yang tidak pernah sakit dalam hidupnya. Seperti Fir'aun yang nggak pernah miskin dalam hidupnya. Ngaku sebagai Tuhan. Ya, ngaku sebagai Tuhan. Atau seperti Qarun, ketika ditanya, dari mana engkau dapatkan uang ini? Ini adalah dari apa? Dari diriku sendiri, min ilmin indi. Ini dari ilmu yang aku pelajari sendiri. Lupa dengan Allah SWT. Itu kenikmatan yang sejatinya adalah apa? Ada kesengsaraan di yaumul akhir nanti. Nah, kita bisa lihat ini hikmahnya apa saja. Rasulullah SAW ketika mengetahui itu, dan itu Rasul nggak bisa apa-apa sebenarnya, karena Rasul sendiri dengan dirinya sendiri juga nggak bisa apa-apa kecuali mengeluh kepada Allah SWT. Bahkan ketika dikeluhkan para sahabat, wahai Khubayb ya, Al-Ard, mengeluh, Rasulullah kapan datangnya pertolongan Allah ini? Sabar. Maka Rasulullah SAW sampaikan kisah-kisah orang yang terdahulu. Orang yang terdahulu tidak kalah hebatnya siksaan mereka dari orang-orang musyrik. Siapa yang tahu Ashabul Ukhdud? Ya, di Al-Buruj itu siapa? Itu adalah orang-orang beriman yang kemudian disiksa, dimasukkan parit. Itu negeri itu penguasanya zalim. Kemudian dia perintahkan rakyat prajuritnya untuk menggali sebuah parit. Kemudian orang beriman itu dimasukkan ke situ, dibakar, dimasukkan ke situ. Itu tulangnya sampai hari masih ada tulang-tulangnya. Dan paritnya masih ada sisa-sisanya. Di mana? Di Najran. Di Arab bagian selatan, di Saudi bagian selatan. Najran masih ada sisa-sisanya. Itu orang yang beriman kepada Allah SWT kemudian disiksa oleh oleh orang musyrik. Itu Rasulullah ceritakan. Demikian hari ini kalau ada sedih itu ya, misalnya ada orang sedih, kenapa sedih? Aku nggak punya motor yang bisa digunakan oleh anakku, ya. Aku nggak bisa motor yang bisa aku gunakan untuk ke sekolah atau ke tempat kerja atau ke pondok. Jangan sedih. Ada orang-orang yang bahkan hanya punya kaki saja, atau bahkan ada orang yang hanya yang nggak punya kaki, jangan punya motor, enak, berarti bisa jalan, bisa naik sepeda biasa. Ada orang sepeda biasa aja nggak bisa beli. Ada juga orang yang bahkan nggak bisa naik sepeda karena nggak punya kaki. Nah, begitulah Rasulullah SAW cara mendidik sahabatnya. Ketika sahabatnya ditimpa sebuah cobaan musibah, maka beliau berikan cerita yang lebih tragis, bukan hayalan, tapi cerita yang benar, kisah nyata. Dulu ada orang yang begini. Kamu ini masih enak, kamu masih bisa sekolah. Ada orang bapakmu nggak bisa sekolah dulu. Ya. Seperti tsunami, saya pernah ke Aceh.
Ada orang yang meninggal apa? Anaknya sedih, nangis. Tetapi begitu diceritain bahwa ada orang yang anaknya meninggal, istrinya meninggal, Masya Allah, ternyata ada orang yang lebih sedih lagi. Ada orang yang anaknya meninggal, istrinya meninggal, rumahnya pun apa? Hancur karena gelombang tsunami, hilang semua. Berarti ada orang yang lebih berat cobaannya. Itu adalah hiburan bagi kita. Hiburan bagi kita yang dicoba dengan cobaan yang lebih kecil. Kita ini nggak pernah sendiri ketika dicoba oleh Allah SWT. Kita kehilangan apa? Itu Allah. Ada orang yang kehilangan. Ada yang kehilangan istri, ada yang kehilangan anak. Ada yang kehilangan anak, sedih sekali. Ada orang yang kehilangan banyak anaknya. Anaknya 1, 2 meninggal. Lebih sedih lagi. Itu hiburan kita. Oh, ternyata ada orang yang Allah coba lebih hebat daripada yang kita coba. Biar apa? Biar terhibur. Karena Allah nggak suka orang beriman itu sedih. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersamamu. Bahkan tanda cintanya Allah itu ketika Allah menguji hambanya. Ya, Allah menguji. Maka dikisahkan. Maka ini cara kalau ada teman kita yang lagi kesusahan, ya, apa saja kehilangan barang, ada orang yang lebih hilang lagi, banyak hal yang hilang. Itu diceritakan biar dia nggak sedih lagi. Kemudian apa? Bagaimana cara Rasulullah mendidik ketika umatnya disiksa? Siapa yang disiksa? Mengaitkan ujian dengan kenikmatan surga. Dunia sementara, akhirat selamanya. Dunia itu paling banyak itu 70 tahun. Kata Rasulullah, umur ummati ma baina 60 ila 70. Atau kama qala Rasulullah. Umur umatku itu antara 70 sampai 60. Jadi orang yang sudah 70-60 itu sudah wis, alhamdulillah, itu sampai usia itu. Yang dipanggil sebelum itu banyak. Ada sebagian sedikit yang umurnya lebih dari 70 tahun. Umurnya panjang, tetapi Allah juga kasih cobaan di situ, ya. Sakit-sakitan segala macam, Allah mendalik, ya. Jadi itu apa? Itu sebenarnya ujian dari Allah SWT. Tapi itu sebentar. Selama-lamanya orang hidup itu usianya sebentar, ya. Selama-lamanya orang hidup, bahkan saya punya tetangga, Allah yarham, semoga Allah merahmati beliau. Beliau sudah meninggal baru 1 bulan ini, ya. Itu beliau itu kalau ada orang meninggal, itu beliau, kapan ya kok duduk aku yang meninggal? Kapan aku meninggalnya? Sampai begitu. Kenapa? Usianya sudah lanjut sekali. Dan beliau ini Masya Allah ahli masjid, ahli musola. Ahli musola. Pernah keluar tuh kayak kapan aku mati, ya. Senang mau ketemu Allah SWT, ya. Itu sampai begitu. Karena orang beriman itu kan pengen sekali ketemu Allah SWT segera, ya. Pengen menikmati, ya. Sudah lama dia beribadah, ya, pengen segera ketemu Allah SWT. Maka apa? Ujian itu dihubungkan selalu dengan kenikmatan. Bahkan Rasulullah mengatakan, tidaklah seorang hamba, ya, diberi ujian oleh Allah, sakit, kena duri atau kena demam, maka Allah akan hilangkan dosa-dosanya. Kafar diulang. Demam itu mengurangi dosa. Bahkan pernah ditanya, kamu tahu ciri penduduk neraka orang ini? Kenapa? Tidak pernah sakit, nggak pernah pusing. Itu malah buruk. Nggak pernah sakit itu buruk. Kenapa? Dosanya nggak ada yang menghapus. Jadi ketika saya sakit, demam, sabar, diobati. Karena apa? Itu sebagian dosa kita apa? Hilang. Ada orang yang bermaksiat selama hidupnya, kemudian di sisa-sisa harinya sebelum kematian dia sakit, tergeletak di ranjangnya, nggak bisa bangun. Itu sejatinya bukan penderitaan. Ini adalah nikmat dari Allah SWT. Kenapa? Barangkali Allah akan menghapuskan kemaksiatan yang dilakukan sebelum dia meninggal, itu dihapuskan semua sampai dia meninggal. Nah, saya pernah mendapati orang yang Masya Allah, itu memang dia dulu pernah berbuat syirik, ya. Mungkin pernah riba, mungkin pernah melakukan apa saja kemaksiatan yang dia nggak sadari bahwa itu dosa. Kemudian dicoba dengan sakit yang lama sekali, mau meninggal. Ini di depan anaknya, dia izin, saya mau mandi.
Mandi. Ini bisa jalan, mandi, kamar mandi bersih, ke kasur meninggal. Kan seakan-akan apa? Seakan-akan dia tuh mandi pun mandi sendiri gitu loh. Dan masya Allah ya, meninggalnya bagus sekali. Padahal orang lihat kasihan ini sakit, ada orang nggak sabar, sudah dok, suntik mati aja dok, kasihan dok. Nggak boleh nyuntik mati orang yang sakit, nggak boleh. Kenapa? Itu Allah ampuni dosanya. Maka ujian itu balasannya surga. Ada seorang wanita Madinah, ketika di Madinah ada wabah yang sedang ada wabah yang sedang melanda Madinah. Semua orang sakit, termasuk besar sakit semua. Demamnya luar biasa, berhari-hari, bahkan sampai meracau, nggak bisa ngomong dengan baik. Ada wanita, ya Rasulullah, doakan aku kok sembuh. Kemudian Rasul mengatakan, wahai ibu, apakah engkau mau bersabar sehingga Allah berikan anda ini surga, atau aku sembuh, aku minta kepada Allah engkau sembuh? Ya Rasulullah, aku minta surga saja, jangan kau doakan sembuh. Tapi tolong ketika aku sakit, doakan aku pada Allah agar jangan membuka auratku. Nah ini juga pelajaran bagi kita semua. Akhirnya apa? Didoakan. Kenapa? Wanita ini tidak mau menukar surga dengan kesembuhan. Biar Rasulullah aku sakit, tapi aku pas kumat, tolong doakan kepada Allah agar apa? Agar aku nggak membuka auratku. Ini juga sama. Nah, semoga Allah menjaga kita. Ibu-ibu yang sedang sakit atau para bapak-bapak yang sedang sakit, jangan sampai membuka auratnya. Walaupun sakit, ketika keluarga nggak apa-apa terbuka, yang boleh dibuka. Tetapi ketika ada orang asing, bukan mahram menjenguk, tutupi pakai jilbab. Jangan sampai terbuka auratnya. Jangan menukar surga dengan itu. Akhirnya begitu. Jadi ujian itu balasannya kita kenikmatan surga. Ya. Jadi bukan orang sakit bukan menunjukkan dia buruk. Wah itu karena dosanya banyak di sakit terus. Enggak. Tanda Allah ingin membersihkan membersihkan dosanya. Jadi orang baik. Kemudian yang ketiga, Rasulullah sampaikan bahwa nanti akan ada kemenangan. Sekarang mungkin berat, tapi tidak selamanya orang itu berpuasa, ya kan? Puasa kan cuma sebulan. Di akhir bulan tanggal 30 itu adalah hari raya. Orang boleh menderita, orang boleh prihatin bertahun-tahun, boleh. Tetapi dia pasti punya hari raya di belakang. Ibu-ibu yang anaknya susah gitu. Sekarang prihatin sekolahnya harus pakai sepeda. Ibu nggak bisa belikan motor. Ibu nggak bisa belikan sepatu yang mereknya mahal. Ibu nggak bisa ngasih sangu yang banyak. Tetapi bersabarlah, nanti ada masa depan yang akan kamu peroleh. Belajarlah Quran sampai selesai. Ada masa depan yang menanti di belakang. Rasul gitu, ada kemenangan di belakang. Hiburan itu Rasul sampaikan. Biar apa? Biar nggak sedih. Ya. Seandainya di ujung itu tetap begitu, masih ada surga yang menanti. Itu orang beriman. Itu Rasul didik itu. Ya. Nah, itu bisa kita tiru. Ya. Kemudian di di fase-fase awal itu ya, yang biasa kita sebut sebagai fase Makkiyah ya, itu fase ketika Rasulullah SAW sebelum hijrah, dan itu di Makkah yang penuh penderitaan selama 13 tahun. Itu adalah fase tarbiyah, itu adalah masa untuk pendidikan. Kalau kita dididik ya, kalau belajar itu ada nggak enaknya? Kalau orang nggak belajar itu enaknya banyak kan? Ada orang ya, anak sekolahan, dia nggak sekolah atau dia nggak mondok, di rumah saja. Makan tinggal makan, minta tinggal minta, kudapan, jajan, makanan semua melimpah tinggal ngambil. Itu kan enak. Itu fasenya Madinah. Tetapi kalau orang sekolah, orang tarbiyah, orang belajar, ya, sebelum dia jadi orang tua, sebelum dia menikah, belajar, itu isinya biasanya ya penderitaan semua. Kalau ada anak pondok kurus itu ya nggak apa-apa, ya.
berarti dia prihatin. Dia puasanya Daud, dan timbangnya gak maem, mending puasa Daud, ada pahalanya. Iya beneran ini, beneran. Puasa Daud kenapa? Karena gak ada yang dimakan. Daripada kelaparan, mending poso, mending poso. Ya, ada pondok yang hanya masih makan sehari sekali. Iya kalau enak Kentucky, ya kalau enak pakai ayam. Ya, kadang ya gak ada dagingnya sama sekali. Itu adalah fase tarbiyah, fase prihatin, masa untuk belajar. Seperti pepatah mengatakan, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, berakit-rakit dulu, berenang kemudian. Itu fase belajar. Belajar itu harus prihatin. Kalau belajar warak-warak, ngantuk, ujian tidur. Ya. Kalau belajar seneng-seneng, ya nggak masuk ilmu nih. Belajar kok akeh hiburan nih, nggak masuk. Kenapa? Hiburan sama belajar nggak pernah bersatu. Belajar ya belajar, berhibur ya berhibur. Ya. Maka fase itu adalah fase sekolah, fase tarbiyah. Sahabat itu 13 tahun sekolahnya. Kita berapa tahun sekolahnya? SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SD 6 tahun tambah 3 tahun, 9 tambah 3 pinten? 12 tahun. Ya seperti fase itulah. Fase sampai SMA itu fase belajar. Lapar ya. Terus enggak iso dulin, itu belajar. Enggak apa-apa, ya. Ditambah seandainya itu jauh dari rumah kita, orang tua kita nggak bisa nyenguk setahun sekali, orang tua kita nggak bisa nyenguk sebulan sekali, itu nggak apa-apa karena jauh. Seperti kaum muslimin hidup di Mekah, nggak ada yang bisa nolong. Maka kalau ada apapun kita dicoba, kelaparan segala macam, kehilangan segala macam, dilok-lowong segala macam, sabar ya, sabar ya. Dan itu harus dilakukan oleh anak-anak yang sedang belajar tarbiyah. Sebagaimana para sahabat juga belajar ya, di fase tarbiyah, fase belajar. Kemudian yang kedua ya, maka kalau ada yang ngenyek, diam saja. Maka kalau di pondok kok antem-anteman, ini ya nggak berhasil berarti. Di pondok dinyek uang biasa, nggak usah diladeni. Kenapa? Masih belajar. Hindari apa? Konflik. Kalau di tempat asing, di negeri orang, kita lagi merantau, kita lagi hijrah, jangan pernah berkonflik secara fisik dengan orang. Wa idza marru billagwi marru kirama. Kalau ketemu orang yang ngajak senang-senang, ngajak dulin-dulin, ngajak itu, lewati saja dengan gagah. Tidak merasa apa seperti orang yang kalah gitu, atau yang dikasihani. Tidak, anak pondok jangan DP begitu ya. Ya, kecuali sama kayainya nggak apa-apa, sama ustadznya nggak apa-apa. Kenapa? Apa adabnya begitu? Harus gagah ya. Kalau ada orang lain yang misalnya kaya segala macam, jangan berlagak seperti kita butuh. Itu tidak boleh, adabnya tidak boleh ya. Kata Imam Syafi'i, jangan sampai tutupi itu ya, dan hindari apa? Bentrok secara fisik, nggak boleh berantem. Kemudian ternyata dakwah secara damai, ngobrol yang enak, bicara yang baik, menghindari musuh-musuh, menghindari ghibah, menghindari bahasa-bahasa yang kasar. Itu adalah cara yang paling mudah, cara yang paling bagus ketika menyampaikan kebenaran. Maka Masya Allah ya, ini harus menjadi ciri kita ya, orang beriman. Harus apa? Ajin yang diri soko apa? Sokolati ya. Harga diri seorang itu tergantung dari bahasanya. Kalau bahasanya lembut itu ya cermin hatinya. Kalau bahasanya kuasar, ini pasti orang pasar ini. Ya, bukan mencela pasar ya, tapi biasanya anak yang dididik di pasar, anak pasar itu bahasanya ya miso-miso. Tapi kalau dididik masjid, dididik pondok, dididik pendidikan, maka dia bahasanya halus. Maka harus halus.
bicara yang halus ketika menyampaikan kebenaran, ya, ketika menyampaikan kebenaran. Apakah boleh kasar? Apakah boleh debat? Ya boleh. Tetapi kadang perdebatan itu justru efeknya buruk. Ini salah, kita debat, efeknya buruk malahan. Terus gimana caranya? Ya jangan didebat. Sampaikan kebenaran dengan cara yang lembut, sampaikan kebenaran dengan cara yang baik. Idfa' billati hiya ahsan. Ya. Apa namanya? Lawannya dengan cara yang baik. Ya, itu Masya Allah, orang itu akan simpatik, ya, senang kalau ada orang yang baik. Ya. Kalau bahasa kasar, orang nggak mau menikahkan anaknya dengan laki-laki yang bahasanya kasar. Siapa yang mau? Nanti dipisui istrinya, nanti dipisui mertuanya. Alhamdulillah. Kemudian menjauhi konflik di rumah-rumah kaum muslimin. Dulu setiap rumah ini kan bapaknya Islam, anaknya enggak, atau bapaknya Islam atau bapaknya Islam, anaknya enggak, atau anaknya Islam, bapaknya enggak gitu. Bolak-balik, ada istrinya Islam, suaminya enggak. Nah itu kalau kasar-kasaran pasti konflik dalam rumah tangga. Itu dihindari dalam Islam. Ya. Di fase-fase itu bersabar. Ada yang anaknya Islam seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, sabar, ibunya malah ngancam nggak makan, sabar. Ya, sudah Isya, silakan adzan dulu. Barakallahu fikum. Hatiku dalam agamamu dan ketaatan kepadamu, karena Allah bisa merubah siapa saja jadi baik, dan Allah bisa merubah siapa saja jadi buruk. Seperti Allah merubah Umar bin Khattab jadi khalifah, padahal dulunya ada orang yang membenci, bahkan ikut memukuli Bilal. Allah bisa merubah Khalid bin Walid yang tadinya adalah panglima yang tidak pernah dikalahkan zaman jahiliyah dan musuhnya Rasulullah SAW. Kemudian Allah rubah menjadi panglima yang nggak bisa dikalahkan ketika dia masuk Islam. Maka orang yang hari ini maksiat, maka putus asa, mintalah ampun kepada Allah dan mintalah untuk dirubah menjadi orang yang baik. Karena bisa jadi lawan, ya. Kemudian yang berikutnya, menjauhi kemarahan orang-orang Quraisy. Jadi kalau kita hidup di sebuah asing, hanya kita sendiri ataupun beberapa orang, ternyata di situ ada tantangan yang besar. Pembesar kaum. Di setiap orang, di kampung, setiap negeri, setiap daerah ada pembesar yang benci dakwah. Pasti ada. Akabira qaumin mujrimin. Pembesar kaum yang mujrim, yang tidak suka kebenaran. Maka lemah lembutlah kepada mereka. Lemah lembutlah kepada mereka. Kalau dilawan kita mesti kalah. Kalau kita lawan kita kalah. Maka lemah lembutlah kepada mereka, karena mereka bisa lembut, karena mereka mesti punya hati yang basah, bisa lembut. Termasuk anak-anak yang mungkin sedang berseteru dengan orang tuanya, asal-afia, lembutlah, jangan mengatakan kata-kata kasar, ya. Karena apa? Nanti bahayanya lebih besar. Walaupun kalau kita kasar pada maka yang kalah. Kemudian ketika kita sedikit, maka pandai-pandailah untuk berstrategi agar dakwah diterima. Ngaji di tempat yang ini dikirim ke tempat yang jauh di Papua misalnya, Irian Jaya, yang misalnya mungkin sedikit sekali, atau di Amerika, maka jangan ribut kalau kita masih sedikit. Kalau besar jangan ribut gitu. Sedikit ribut bisa ya gampang dikalahkan sama orang-orang jahat, ya. Maka orang baik yang sedikit dia strategi yang baik, maka Masya Allah baiknya baik. Ternyata pertempuran, perangan, konflik fisik, berantem, marah-marah orang itu nggak penting di belajar itu. Fase gagah-gagahan itu nggak penting di belajar. Nah, kalau
sudah fasenya fase Madinah, itu nanti kejahatan itu nggak akan bisa berkembang. Kenapa? Karena kaum muslimin banyak. Kalau kaum muslimin sudah banyak, itu kemungkaran sedikit pasti. Yang minum khamar pasti sedikit. Ya, yang zina sedikit. Kenapa? Karena sungkan sama orang yang banyak. Ya. Tapi kalau ada orang banyak, kemudian ternyata kemungkaran masih banyak, berarti Islamnya melempem. Berarti apa? Berarti gak pernah memperlihatkan apa? Ototnya kepada orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Ya, begitu. Akhirnya apa? Minoritas yang sombong, minoritas yang sok berkuasa. Nah, ini berarti apa? Tanda lemahnya iman kaum muslimin. Dan itu terjadi. Kenapa? Ketika muslimin banyak itu berarti dia melihat orang yang sedikit. Dia akan orang di situ aman. Kenapa? Menzalimi ya orang yang tidak beriman, yang hidup berseberangan dan orang beriman, itu seperti mengumumkan perang kepada Rasulullah SAW. Nggak boleh. Man adadimiyan faqad adantuhu bil harb. Siapa ngerusui orang tidak beriman yang berdampingan dengan orang beriman, maka dia umumkan perang kepada Rasulullah SAW. Rasulullah nggak suka dengan seperti itu. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang ditanya, saya persilakan. Barakallahu fikum. Kalau nggak ada yang tanya, saya tanya ya, adik-adik terutama, siapa sahabat yang pertama kali memperdengarkan Al-Quran setelah Rasulullah kepada orang kafir? Hah? Siapa? Ibnu Mas'ud. Setelah Ibnu Mas'ud itu menjadi seorang ahli ilmu, maka jabatan apa yang beliau dapatkan? Ya. Dan itu di mana letaknya? Jadi apa? Jadi apa? Guru. Apa? Jadi apa? Setelah Ibnu Mas'ud tumbuh menjadi seorang alim, padanya anak muda biasa yang kurus kecil, yang beliau kan, apa yang beliau diberi amanah ya, jabatan apa? Qadhi. Apa qadhi? Hah? Hah? Quran. Qadhi di mana? Qadhi di mana? Hah? Di Kufah. Alhamdulillah, di Kufah. Qadhi itu jabatan paling tinggi, seperti hakim agung atau seperti presiden ketika itu. Kalau qadhinya bilang ini halal semua, ini haram semua, boleh enggak boleh semua. Nah, itu ya qadhi. Ya, insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang manfaat. Semoga Allah SWT berikan ini pelajaran yang bisa kita pakai di kehidupan kita, terutama ketika kita sempit, ketika bersedih, ketika Allah berikan kita cobaan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.